Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohana Nadia Azahra. Nama saya Novi Indritiani. Kami dari kelas 2A S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kami di sini akan mempraktekkan konseling pada ibu hamil yang positif HIV atau PPTCT. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya. Ibu perkenalkan, nama saya Novi Indritiani. Nama saya Rohana. Saya data dulu ya, Bu. Ya, Bu. Nama Ibu tadi Ibu Novi Indritiani. Iya. Umurnya? Umurnya 23 tahun, Bu. Alamatnya, Bu? Alamat saya dari Ciamis. Iya. Untuk pekerjaannya? Ibu rumah tangga, Bu. Oh, iya. Apa yang bisa saya bantu ya, Bu? Jadi gini, Bu, sebulan yang lalu suami saya sakit, lalu diperiksa ke rumah sakit. Lalu dokter menyarankan suami saya untuk pemeriksaan HIV dan hasilnya positif, Bu. Saya juga disarankan untuk melakukan pemeriksaan HIV dan saya juga positif. Sedangkan saya sekarang sedang hamil 5 bulan, Bu. Apakah bayi saya juga akan tertular, Bu? Jadi begini Bu, pada dasarnya risiko penularan HIV/AIDS dari ibu hamil yang positif kemungkinannya sekitar 2-10%. Nah, penularan ini dapat terjadi sejak awal masa kehamilan, persalinan, hingga menyusui. Oh, saat kehamilan juga dapat tertular ya, Bu? Kemungkinan iya Bu, karena HIV/AIDS paling mudah ditularkan melalui darah. Sementara itu, janin dalam kandungan ibu mendapatkan asupan makanan dari darah melalui plasenta. Nah, peristiwa ini menjadi tempat darah bertukar karena virus HIV/AIDS ada di dalam darah. Itulah proses penularan HIV/AIDS dari ibu ke janin. Berarti tidak menular melalui ASI ya, Bu? Soalnya saya juga ingin menyusui bayi saya, Bu, seperti ibu yang lainnya. Ya, saya mengerti, tapi perlu Ibu ketahui juga bahwa penularan HIV juga dapat terjadi selama Ibu menyusui. Proses penularan melalui air susu Ibu bahkan dapat meningkat hingga 2 kali lipat. Resiko penularan melalui ASI dapat mencapai 5 hingga 20%. HIV dapat terkandung dalam ASI dalam jumlah yang sangat cukup banyak. Selain melalui ASI, beberapa kondisi ketika menyusui juga bisa meningkatkan resiko penularan HIV, seperti terjadinya luka di sekitar puting susu, luka di mulut bayi, hingga terganggunya fungsi kekebalan tubuh bayi. Kalau persalinan apakah harus disesar, Bu? Saya sarankan untuk disesar ya Bu, karena selain dapat menular melalui kandungan ataupun air susu ibu, biasanya seorang anak dapat mengalami HIV saat peristiwa persalinan. Pada tahap ini, bayi dapat tertular darah ataupun cairan milik ibu yang terinfeksi HIV. Umumnya, cairan ini mungkin telah terminum oleh bayi, sehingga virus yang terkandung di dalamnya mulai menginfeksi tubuh bayi. Ibu yang terinfeksi positif HIV biasanya ditemukan virus pada cairan yang keluar dari sekitar area organ intim. Di samping itu, sekitar 21% dari virus itu juga ditemukan pada bayi yang dilahirkan. Hanya saja, besarnya paparan pada proses persalinan sangatlah dipengaruhi dengan beberapa faktor, seperti kadar HIV pada cairan vagina, cara persalinannya, buku serviks, dan permukaan dinding vagina. Nah, selain itu ada pula faktor infeksi, cairan ketuban, ketuban pecah dini, dan serta persalinan prematur yang juga dapat memengaruhinya. Jadi saya sarankan untuk proses persalinan, Ibu memilih operasi sesar saja ya Bu. Oh, iya baik, Bu. Jadi resikonya sangat besar ya, Bu. Saya khawatir saya akan mengeluarkan penyakit ini, Bu. Ibu tidak perlu khawatir, ada cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke janin. Nah, ibu hamil disarankan untuk mengonsumsi obat antiretroviral untuk mencegah penularan pada janin. Hanya saja, untuk mengonsumsi obat ini, ibu harus mendapatkan rekomendasi dari dokter. Maka dari itu, sebaiknya ibu lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin ya Bu, apalagi jika ibu memiliki riwayat potensi untuk memiliki HIV/AIDS dan positif HIV/AIDS. Oh begitu ya, Bu. Nanti saya akan memeriksakannya kepada dokter, Bu. Terima kasih atas saran dan konsultasinya ya, Bu. Iya, sama-sama. Bagus sekali. Nanti Ibu konsultasi kepada dokter ya Bu,
untuk mencegah terjadinya penularan HIV pada kandungan ibu. Semoga kandungan ibu sehat-sehat selalu ya Bu, dan ibunya sehat ya Bu. Iya Bu. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.